yang diam dalam hidup kita. Roh Kudus berhembus sekarang, kami rasakan kasih-Mu berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Mari rindukan Roh Kudus, katakan, ya Roh Kudus berhembus sekarang, sebab kami rindukan. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Yang rindu katakan, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamah kami Roh Kudus. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarnya, terima kasih Tuhan. Katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu. Kami mau berserah Tuhan, berserah sepenuhnya di dalam Engkau yang menjadi kekuatan bagi kami. Ambil alih seluruh hidup. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dalam hadirat-Nya Tuhan. Kita sambut firman Tuhan. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu Tuhan, kami serahkan kepada hamba-Nya. Katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Firman-Mu berkata, ya Tuhan, marilah kita menghadap Allah dengan penuh keberanian.
Marilah tanggalkan segala beban dan dosamu di kaki Tuhan. Dan pandanglah kepada Dia yang telah tersalib, Dia bangkit, dan Dia telah naik ke surga dan mencurahkan kuasa Roh-Nya yang kudus, dan akan datang dengan segera menjemput umat-Nya yang percaya, yang berkemenangan dalam segala sesuatu. Inilah kami Tuhan di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kalau kami bisa bernafas, kami bisa melakukan pekerjaan sampai dengan pada hari ini, semua karena Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami Tuhan. Kami mempunyai seorang sahabat yang sejati, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Allah yang bertindak dengan cara dan waktunya. Allah yang mengenal hati kami yang paling dalam. Allah yang mengenal pikiran-pikiran kami dari jauh Tuhan. Bahkan Engkau yang mengetahui semua keberadaan kami pada pagi hari ini. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi roti dan air dalam kehidupan kami, yang memenuhi dahaga kami, yang menguatkan roh dan jiwa kami, yang membuat kami akan bisa tetap berlari terus sampai kepada garis finish surga yang kekal. Kami mohon Roh Kudus akan mencelikkan mata yang buta, mencelikkan telinga yang tuli, menguatkan tangan yang lemah, menguatkan lutut yang goyah, menjamah hati kami. Singkapkanlah ya Tuhan, jamahlah ya Roh Kudus, untuk kami mengerti akan kebenaran-kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami mau tutup akses segala yang mencuri firman Allah, membuat kami tidak fokus pada saat ini. Kami hanya mau tutupkan darah Yesus yang bekerja dengan luar biasa bagi kami pada hari ini. Kami tidak mau nyanyiakan waktu kami pada saat ini Tuhan, dengan duduk diam di kaki-Mu ya Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dan haus dan di hadapan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dan dalam bulan-bulan ini kita belajar firman Tuhan. Hanya karena ada kuasa Roh Kudus, maka kita ada terobosan di dalam keuangan, terobosan di dalam pekerjaan, terobosan dalam nikah rumah tangga, terobosan dalam apa saja yang memberikan kita bisa kuat tegak berdiri sampai dengan hari ini adalah karena karya Roh Kudus yang bekerja, yang dicurahkan bagi dunia ini. Amin, saudara. Jadi Roh Kudus dicurahkan bukan hanya bagi gereja Tuhan, bukan hanya bagi orang percaya, tapi firman Tuhan berkata, Dialah Tuhan semua orang. Tidak ada perbedaan orang Yahudi dan orang Yunani. Tidak ada perbedaan bangsa Yahudi dengan bangsa Indonesia. Allah yang sama, Allah yang satu itu, yang telah pernah datang ke dunia, mati bagi dosa kita, menghancurkan iblis, kemudian Dia bangkit dan naik ke surga dan akan datang kembali, adalah Allah semua orang. Dan diperlukan Roh Kudus untuk dunia ini. Supaya apa? Karena kasih Tuhan itu yang begitu besar, Tuhan tidak mau manusia-manusia yang telah diciptakannya, saudara, untuk ada di muka bumi ini, menguasai, mengelola bumi ini, terhilang, saudara. Dan itu hanya bisa ketika Roh Kudus memenuhi orang itu. Nah, oleh sebab itu, saudara, maka saudara berdoalah untuk selalu hatimu diberikan kekuatan untuk bersaksi tentang Kristus, tentang Yesus yang telah mati bagi kita, tentang Kristus yang telah juga mencurahkan Roh-Nya, tentang Roh Kudus yang menjadi sahabat sejati kita. Mari kita akan baca Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan 9. Oke. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Nah, saudara yang terkasih, silakan duduk. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, tema kita pada hari ini judulnya adalah Roh Kudus adalah sahabat sejati. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, yang membuat kita akan tetap bersemangat di tengah pergumulan dan persoalan, karena ada orang yang mendampingi kita dengan setia. Amin, saudara. Yang bukan hanya menerima, mengawani kita kalau kita ajak dia makan-makan dan jalan-jalan, tapi yang selalu setia dalam keadaan kita terpuruk, saat kita juga tidak punya apa-apa, saat kita juga hopeless, dia selalu ada bersama dengan kita. Itulah sahabat, saudara. Ya. Tetapi saudara, kalau kita hanya punya soulmate, nah itu namanya soulmate. Ya. Kalau kita hanya punya sahabat di muka bumi ini saja, itu adalah satu sahabat yang tidak sejati. Karena dari kita mengevaluasi pertemanan kita, saya nggak tahu, saya mengevaluasi pertemanan kami, saudara. Itu nggak selamanya sahabat yang kita sebut sahabat itu bisa tetap bersama dengan kita 24 jam. Bisa ada bersama dengan kita pada saat kapan saja. Tidak selamanya dia selalu akan bisa mengulurkan tangan buat kita, karena dia juga punya pergumulan sendiri. Kan gitu ya, saudara. Tetapi satu hal, saudara, Alkitab menceritakan bahwa Roh Kudus dikatakan di dalam firman Tuhan, dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Roh Kudus, siapakah Roh Kudus itu? Mari kita akan baca Yohanes 14 ayat 16. Kenapa kita sebut dia adalah sahabat kita yang sejati? Mari kita akan baca Yohanes 14 ayat 16. Apa yang dikatakan di sana? 1, 2 ya. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selamanya. Nah, siapakah Roh Kudus, saudara? Roh Kudus itu walaupun dilambangkan dengan merpati, bukan berarti Roh Kudus itu merpati lalu saudara akan cari burung merpati, pelihara di rumah. Roh Kudus itu bukan minyak, walaupun dilambangkan Roh Kudus itu adalah seperti minyak, saudara, atau seperti api. Karena memang ketika Roh Kudus itu berkarya, hati orang itu akan menyala-nyala. Hati orang itu akan bersemangat seperti Petrus, saudara. Ya. Roh Kudus itu seperti air yang mengalir, saudara. Tetapi jangan saudara lihat kalau ada air mengalir, oh inilah Roh Kudus. Bukan. Ya. Tapi siapakah Roh Kudus? Yohanes 14 ayat 16, Tuhan sudah memperkenalkan, menyatakan itu kepada murid-muridnya. Yaitu apa? Dia katakan, aku akan meminta kepada Bapa, dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selamanya. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Amin, saudara. Karena dikatakan seorang, berarti pribadi, saudara. Penolong yang lain. Kenapa disebut penolong yang lain? Karena Yesus yang waktu itu selama 33,5 tahun dia ada di dunia ini, dia bersama dengan murid-muridnya, orang tuanya, dia melakukan banyak hal, menolong orang yang sakit, menyembuhkan yang sakit, melakukan mujizat. Tetapi ada masanya dia naik ke surga, dan sekarang perlu penolong yang lain. Nah itu maksudnya, saudara. Amin. Perlu semua orang keberadaannya sebagai
Manusia sejati, yaitu di dalam diri Yesus, itu hanya bisa dalam satu waktu dan satu tempat, saudara. Tetapi ketika Allah mencurahkan rohnya, saudara, maka itu, saudara, dia bisa bekerja di seluruh dunia, di muka bumi ini, kepada siapa saja, dalam situasi apa saja. Ketika firman Tuhan katakan, barang siapa yang berseru dalam namaku akan diselamatkan, nama Tuhan akan diselamatkan. Maka dalam detik yang sama, mungkin ada orang yang berseru di Amerika, ada yang berseru di Cina, ada yang berseru di Indonesia, ada yang berseru di Maryland, ada yang berseru di Simalingkar, ada yang berseru di Germania. Sama-sama dalam waktu yang detik yang sama, Tuhan, aku gak sanggup, Tuhan sembuhkan. Tuhan hadir, saudara. Itulah yang dikatakan dia penolong, saudara. Dan Roh Kudus itu adalah kehadiran Allah, manifestasi Allah, keberadaan Allah di zaman akhir, saudara. Roh Kudus adalah kehadiran Allah bagi semua umat manusia di zaman akhir. Kapan itu zaman akhir? Zaman akhir adalah zaman ketika Yesus naik ke surga, lalu dia akan datang kembali ke dunia ini. Inilah zaman akhir. Dan semua orang pada saat ini yang hidup di muka bumi adalah hidup di hari-hari terakhir. Ya. Dan saudaraku, Allah bekerja dengan keadaan Roh Kudus. Itu makanya kalau saudara pernah dengar ayat firman Tuhan yang berkata, siapa menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Mengapa? Karena karya Roh Kudus itu bagi semua umat manusia akan mengetuk hatimu. Bertobat. Doa. Menginjil. Persiapkan bang sekolah minggu dengan baik-baik. Ayo melayani. Tapi terus kita tolak. Kita dukakan. Akhirnya dia meninggalkan kita. Dan akhirnya orang itu makin keras. Dan akhirnya dikuasai oleh iblis dan tidak akan mungkin diampuni. Artinya itu adalah kalau orang pada zaman sekarang ini tidak percaya lagi kepada kuasa Roh Kudus, masih menolak lagi Roh Kudus, masih menganggap Roh Kudus itu hanya ada di ruang gereja, bahwa Roh Kudus itu hanya milik denominasi gereja tertentu, saudara, maka kita akan terhilang, saudara. Dan tidak akan ada pertolongan lain, saudara, kecuali oleh karya Allah yang sekarang bekerja dalam rohnya yang kudus. Makanya disebut dia adalah Allah Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul dikatakan dia adalah rohnya Yesus. Penolong yang lain bukan berarti ada sesuatu yang lain diciptakan, no. Tapi adalah pribadi Allah sendiri. Amin, saudara. Ya. Nah, apa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang percaya bagi dunia ini? Ya. Kita akan baca Yohanes 6:14 ayat 24. Ya, kita akan baca Yohanes 14 ayat 26. Ayat 26 berkata apa? 1-2 ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, saudara, peran Roh Kudus adalah untuk mengajarkan kita di dalam masa akhir ini segala sesuatu, yang artinya memberikan kita hikmat. Minggu lalu saudara yang hadir dengar khotbah bahwa ketika si Aholiab Bezaleel dia harus mempersiapkan peralatan yang ada di bait Allah, Tuhan bilang apa? Aku telah mengurapi dia dengan berbagai keahlian dan keterampilan. Roh Kudus akan mengajarimu, ibu-ibu, apa yang duluan kamu lakukan dengan begitu banyaknya. Pergi ke pasar dulu kah?
Atau antar anak sekolah dulu kah? Atau apa? Bapak-bapak akan diajari bagaimana engkau akan menghadapi bawahanmu, temanmu, atasanmu. Diajarkan. Murid-murid yang sebentar nanti akan ujian nih bulan depan kan, saudara? Roh Kudus akan ajarin. Itu pengalaman saya juga. Satu pelajaran aja saudara kan banyak bukunya. Apalagi kalau sudah kuliah. Bisa bayangkan kadang satu hari ada 2 mata kuliah yang diujikan. Tapi saudara, saya tetap dalam hadirat Tuhan, tetap melayani Tuhan. Sehingga pada waktu belajar saudara, selalu Tuhan tuntun. Ini yang kau baca, perdalam ini, banyak. Dan tepat seperti yang saya pelajari, itu yang keluar. Roh Kudus akan ajarkan saudara. Roh Kudus itu nyata dalam kehidupan kita, itu maksudnya. Amin saudara. Ya. Roh Kudus akan mengajarkan kamu. Misalnya dia ada anak muda nih, mau datang kepada calon mertua. Waduh, grogi. Apa nih yang harus aku bilang nih? Roh Kudus akan mampukan. Ngomong demikian, sampaikan demikian. Nah, itu yang dikatakan ia akan mengajarkan segala sesuatu. Amin, saudara. Makanya di kata Yesaya dikatakan namanya akan disebut orang penasihat ajaib. Memberikan kita nasihat-nasihat. Lalu dikatakan dalam ayat ini juga apa? Mengingatkan segala hal yang telah kukatakan. Apa maksudnya ini? Mengingatkan akan segala sesuatu yang kukatakan. Saudara, ketika kita mengalami pergumulan dan persoalan, maka kita perlukan suara Tuhan untuk akan menguatkan kita. Atau mungkin kita sedang tergeletak di tempat tidur, maka Roh Kudus akan mengingatkan, ingatkan, bukankah aku telah berkata kepadamu, bilur-bilurku menyembuhkan engkau? Maka kuatlah roh kita. Bukankah aku berkata kepadamu bahwa aku menolong orang yang sakit itu di tempat tidur dan menyembuhkan dia dengan sempurna? Ketika engkau merasa seperti sendiri, saudara, tanpa pertolongan, atau seperti ketika kondisi orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan mereka melihat di situ ada laut yang besar sekali, samudra raya yang besar sekali. Sementara mereka dikejar-kejar di belakang oleh tentara Firaun, mereka jalan kaki. Lalu kiri kanannya ada gunung di belakang Firaun. Maka Roh Kudus ingatkan, seperti dalam kitab Mazmur dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Roh Kudus ingatkan dan katakan, bukankah ada firman Tuhan? Bukankah engkau tahu ada kisah di Alkitab yang mengatakan walaupun sepertinya tidak ada harapan, tetapi Abraham tetap percaya dan melakukan firman Tuhan. Dikatakan kitab itu walaupun Abraham tidak punya alasan, tidak ada dasar untuk percaya dalam kondisi yang seperti itu. Mana mungkin aku sudah tua punya anak, mana mungkin aku akan terlepas, kiri kanan ada gunung, di depan ada laut, di belakang ada musuh, mana mungkin. Tuhan bilang, bukankah firman Tuhan katakan pertolonganku adalah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Apa kamu gak tahu? Kan aku yang menciptakan bumi dan langit. Semua dalam kedaulatanku. Wahai bangkit. Apalagi yang lain saudara. Itulah yang dimaksudkan Roh Kudus mengingatkan kepada kita akan segala sesuatu. Satu kali saudara, saya ingat sekali itu saudara, ketika anak kami yang nomor 1 akan bekerja, ya, dan dia belum memulai pekerjaannya, tapi Roh Kudus sampaikan kepada saya, ingatkan anakmu bahwa nanti dia akan terbang ke sana ke sini dan akan banyak hal yang dia akan dilalui. Ingatkan dia untuk selalu berdoa, bersekutu kepada Tuhan. Kalau tidak, dia akan lepas. Roh Kudus sudah ngomong duluan saudara, mengajarin saya, dan saya selalu ingatkan dia. Dan terjadi, memang betul. Dia kesana kesini saudara.
Itu yang dimaksud, saudara. Roh Kudus itu adalah karya nyata Allah, pribadi Allah yang bekerja setiap saat dalam hidup kita sehari-hari. Lalu saudara, apa peranan Roh Kudus yang lain? Yohanes 16 ayat 8 sampai 13. Mari kita akan baca. Yohanes 16 ayat 8 sampai 13 berkata begini. Yuk kita baca. 1, 2 ya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, peranan Roh Kudus adalah dikatakan di situ, Rohku akan kucurahkan kepada semua orang. Itu dalam kitab Yoel, dalam kitab Kisah Rasul pasal 2. Bahkan di dalam ayat 8 tadi, untuk menginsafkan dunia. Itu yang saya sebut bahwa Roh Kudus itu juga ada bekerja di seluruh dunia, bagi semua makhluk. Untuk apa? Untuk menyadarkan akan kehadirannya, bahwa Allah itu tidak jauh. Bahwa Allah itu bukan tidak terjangkau. Bahwa Allah itu bukan tidak bisa merasakan. Bahwa Allah itu bukan tidak bisa bicara. Bahwa Allah itu bukan tidak bisa bertindak. Itulah yang disebutkan bahwa dia akan menginsafkan dunia akan dosa karena tetap tidak percaya. Jadi ketika engkau dalam pergumulan dan persoalan, engkau tahu di memorimu, di otakmu tahu ada Tuhan, tapi hatimu berkata, mana mungkin dosa. Karena berarti kita sedang mengatakan Tuhan tidak bisa tolong aku. Kalau dalam masalahmu engkau kesana kesini dan ternyata tidak ada pertolongan, lalu engkau pergi ke perdukunan, cari wangsit, cari penasehat, cari segala macam. Saudara, itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita nggak percaya Tuhan sanggup melindungi. Tuhan tidak sanggup memberikan pekerjaan. Tuhan tidak sanggup berikan jodoh. Ternyata saudara, kalau kita tidak percaya kuasa Allah, kehadiran Allah dalam hidup kita sehari-hari, yang sanggup menolong kita dalam segala hal, itu ternyata dosa. Nah, lalu menyadarkan tadi dikatakan akan kuasanya. Menyadarkan juga bahwa aku adalah Yesus yang turun menjadi manusia, lalu aku harus mati. Itu karena supaya aku membebaskan kamu dari dosa yang begitu menyiksamu, supaya kau bisa dagingmu ini kau menang untuk menghancurkan iblis. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Itu kan yang Tuhan katakan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Segala kuasa di langit, di bumi telah diberikan kepadaku. Itu yang dimaksud tadi Roh Kudus. Menyatakan, menginsafkan akan kebenaran bahwa aku telah naik ke surga. Untuk menyadarkan kita bahwa Allah kita itu hidup. Allah yang mendengar, Allah yang menjawab, Allah yang bertindak. Allah yang mengetahui pikiranmu, hatimu, masa depanmu. Karena dia ada di atas, di surga dan melihat kita. Dalam kitab Yesaya dikatakan Tuhan memandang dari surga. Pada saat ini saudara, ketika ibadah, makanya kalau ibadah sungguh-sungguh, jangan buka handphone, bertobat dari handphone dan yang lainnya. Tuhan melihat dari surga, dan dia untuk melihat apa? Sungguh-sungguh nggak cari Tuhan. Untuk apa dikatakan? Untuk dia melimpahkan kekuatannya berlimpah-limpah, sukacitanya, kesehatannya, damai sejahteranya, saudara. Artinya untuk menyadarkan kita akan kuasa Allah itu
yang tetap bekerja dari awal sampai dengan akhir hidup kita, Alfa dan Omega, untuk menyadarkan kita akan keberadaannya itu bukan hanya pada masa lalu kita, masa kini, tapi juga yang akan datang. Karena ayat itu berkata, maka ia akan memberitakan apa? Hal-hal yang akan datang. Kalau begitu, ngapain engkau cari ramalan bintang? Bintang apa? Bintang kejora. Apa bintangnya? Pisces. Aku Pisces. Dulu ya kan, dulu nggak ngerti kan. Bulan Maret, Februari, Pisces. Ikan. Itu tinggal digoreng lah ya kan. Sio apa? Kalau 70 katanya sio anjing ya kok. Wah, ngapain aku jadi anjing? Gonggong ya kan. Amin, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, Alkitab berkata, itulah Roh Kudus. Apa dalam pengalaman kami? Saya pernah kasih kesaksian, begitu kami menikah dalam 1 minggu, nggak sampai seminggu, dalam minggu pertama itu, Roh Kudus kasih lihat, nanti mama papamu, masing-masing orang tuanya dengan orang tua akan melihat kesuksesanmu dan apa yang kamu punyai. Sehingga ketika itu terjadi, saya nggak kaget-kaget, sudah dikasih tahu 25 tahun yang lalu. Amin, saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Tetapi saudara, kalau kita baca dalam Kisah Rasul 1 tadi, ya, murid-murid Yesus masih mengenal Yesus itu hanya sebagai kerajaan dunia. Sehingga mereka berkata, Tuhan, maukah engkau memulihkan kami pada saat ini? Kenapa? Karena latar belakang ayat itu dituliskan waktu Yesus mati itu dan sampai dia bangkit naik ke surga adalah masa di mana apa saudara? Zaman Romawi yang menguasai juga termasuk Yerusalem, Galilea dan sekitarnya. Dan begitu kejam sehingga pada waktu itu terjadi diaspora kemana-mana. Mereka disebarkan kemana-mana saudara. Dan mereka mengatakan kami nggak tahan dengan ini semua. Tetapi Tuhan nggak jawab. Tuhan hanya bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, saudara. Nah, artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan sedang bicara di zaman akhir atau mengingatkan murid-murid sampai kita akan akhir kehidupan kita, yang namanya pergumulan, yang namanya persoalan akan tetap ada. Siapapun itu. Tetapi kita harus melaluinya, bukan menghindarinya. Kalau kita menghindari, dia akan ikut terus. Pernah nggak saudara lihat ketika ada sesuatu yang di masa lalu tidak diselesaikan, itu akan dikejar, akan datang. Ya, tapi Tuhan memberikan kita kekuatan, kuasa untuk melaluinya. Nah, saudara yang terkasih, ini berbicara kita harus mengubah konsep kita, mindset kita, bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang sudah bekerja di masa yang lalu, dalam kehidupan ini, dalam kehidupan kita yang lalu, pada masa ini, pada masa sekarang ini, dan juga bagi yang akan datang. Itu yang disebutkan, yang akan datang. Manusia tidak ada seorang pun yang tahu langkah kakinya akan berakhir di mana. Satu langkah saja kita melangkah, kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi Roh Kudus dikatakan dan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi kemudian hari. Saudaraku yang terkasih. Nah, tapi ayat ini berbicara apa saudara? Mari kita akan baca 1 Korintus 15 ayat 19. Kalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Artinya begini. Kalau ada orang yang cari Tuhan hanya pada waktu ada masalah, kalau kita hanya berdoa hanya pada waktu kita sedang sakit,
sedang ada peperangan rohani. Setelah lepas kita tinggalkan Tuhan, kita tidak tahu kita perlu Tuhan sampai kepada kekalan. Ayat ini berkata, kita manusia yang paling malam. Dan saya menyebutkan ini saudara, konsep manusia tentang keberadaan Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan hanya bekerja pada saat ini, itu akan mempengaruhi sikap hidup kita terhadap Tuhan. Jadi kita membatasi kuasa Tuhan sendiri. Yohanes 6 ayat 26 berkata begini, ketika banyak orang-orang itu mencari Yesus, Yesus bilang, sebenarnya kamu sedang tidak cari aku, tapi karena kamu sudah kenyang oleh roti. Itulah yang dimaksud saudara. Manusia hanya fokus kepada pemulihan pada masa kini, tetapi Tuhan mau bukan hanya kita mengalami pemulihan masa kini, tetapi itu kan berkelanjutan sampai akhir hidup kita. At the end. Amin saudara. Tapi banyak orang ketika sudah ditolong oleh Tuhan, langsung tidak ke gereja lagi. Waktu belum ditolong Tuhan, kalau perlu 24 jam di gereja. Banyak kasus. Makanya fokus kita ketika kita menganggap bahwa Tuhan itu hanya di gereja, Tuhan itu hanya tolong waktu kita sedang sakit, sedang kita perlu kebutuhan, dan Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita sehari-hari, akan mempengaruhi sikap kita kepada Tuhan. Nah, selanjutnya saudara, dikatakan saudara tentang mengingatkan akan kuasa. Tadi kan ya, kuasa tadi. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 4 ayat 20 berkata begini, kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Sehingga kita akan mengerti, saudara, Roma 10 ayat 11 dikatakan, kalau kita percaya Tuhan, kalau kita percaya Dia sebagai sang penerobos, Dia sebagai penasihat, Dia sebagai penyembuh, Dia sebagai kekuatan kita. Ketika kita mengalami sesuatu kondisi yang terjepit, ketika kita mengalami sesuatu yang tanpa orang bisa tolong kita, atau apa saja, dan kita tetap percaya, maka ayat ini berkata, orang yang berseru kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Kalau engkau dalam pergumulanmu, engkau dihina, difitnah, ditinggalkan dan sebagainya, tapi kau tetap percaya kepada Tuhan, ingatlah ayat ini. Ayo kita baca. Tuhan tidak akan mempermalukan imanmu. Tuhan tidak akan mempermalukan percayamu. Amin, saudara. Yuk. Karena kitab suci berkata, apa? Barang siapa percaya kepada Dia tidak. Kalau orang bilang udahlah, tapi kita enggak, aku tidak mau beralih kepada yang lain. Aku percaya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti buka kerja, Tuhan pasti kasih jodoh, Tuhan pasti tolong aku. Saudara percayalah, kerajaan Allah bukan hanya tentang perkataan, tapi ada kuasa. Amin saudara. Kuasa. Ketika engkau mengatakan, Tuhan aku tetap percaya untuk ini, aku pasti tidak akan dipermalukan. Itu jadi saudara. Makanya kenapa orang-orang dibuat tidak suka baca Alkitab, karena Alkitab itu penuh kuasa. Oleh sebab itu mulai sekarang suka baca Alkitab saudara. Kerajaan Allah itu penuh kuasa, firman Allah itu berkuasa. Kalau engkau ingin lihat anakmu berubah, suamimu berubah, engkau berubah, tidak ada yang lain, dengar firman Tuhan. Ada kuasa. Lalu kita akan baca di dalam Roma 10 ayat 13 dikatakan, siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan, seperti bangsa Israel. Tuhan, dari mana datang pertolonganku? Tuhan, sudah datang penagih utang. Itu kan 3 minggu yang lalu kan? Topik 3 minggu yang lalu kan? Terobosan terhadap utang finansial. Tuhan, anakku sudah mau diambil ini karena gak bisa bayar utang. Kan gitu kisahnya kan? Dan mereka diselamatkan apa enggak saudara? Wah, diselamatkan. Jadi bukan hanya anaknya tidak jadi dibawa jadi jarahan, selama masa kesusahan itu Tuhan tolong, dia bisa bayar hutangnya semuanya, bahkan berkelimpahan. Tapi kadang kala kita yang tidak mau berseru kepada Tuhan, yang kita mau berseru, namboru, eda,
tolong mau. Papa Sahi, Papa Talu, semualah disebut ya kan. Cici, Koko. Wah, saudara, kita nggak mau berseru kepada Tuhan. Lalu saudara dikatakan akan kebenaran. Kenapa? Artinya menuntun jalan kita. Roh Kudus akan menuntun jalanmu, sehingga engkau akan tiba di garis finish sebagai pemenang. Kenapa saudara? Karena ada ayat firman Tuhan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya engkau berpikir ini oke. Dalam segala planning ini sudah oke. Engkau tes dengan segala teori-teori, pasti ini berhasil. Tapi engkau nggak tahu di ujungnya maut, kebinasaan, atau bisa membawa engkau kepada kemurtatan. Saudara, satu kali beberapa waktu yang lalu saudara, di dalam pekerjaan kami saudara, jadi waktu ketika terjadi tsunami di Nias, saya yang dari provinsi untuk mendudukkan planning yang ada di pusat, yang ada di provinsi, kabupaten dan NGO. Saya tidur di sana, di tenda-tenda. Tetapi saudaraku yang terkasih, setelah itu akhirnya orang melihat dan mau dipromosikan untuk menjadi seorang planner di Asia, saudara. Ya. Dan disekolahkan bahwa keluarga boleh. Wah, kalau mencara dunia itu menjanjikan nggak? Baik nggak jalan itu? Baik nggak? Tapi saya takut, saudara. Saya takut, saya bilang, saya uji Tuhan. Aku nggak minta ini, tapi ada dipromosikan ini. Saya bilang, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong. Jangan sampai nanti kalau aku ada di Swiss bersama dengan keluarga, mungkin terhilang, saudara. Kita harus uji, walaupun itu berkat, saudara, uji. Amin, saudara. Gak tahu kita ujungnya. Itulah peran Roh Kudus. Maka Roh Kudus sudah bilang, jangan ambil, tidak usah. Gitu, saudara. Nah, pekerjaan Roh Kudus, bagaimana dia mengerjakan, bagaimana dia melakukan pekerjaannya, saudara, yang menyertai kita selamanya. Yohanes 14 ayat 16, Matius 1 ayat 23 dikatakan, dia akan menyertai kamu selamanya. Artinya sampai akhir hidup kita. Akhirnya kita tidak melalui seluruh hidup kita dengan sendiri. Amin, saudara. Tapi kenapa banyak orang stres? Kenapa? Karena dia coba melalui sendiri. Roh Kudus ada di dalam, tapi kita nggak. Waktu kita sedang kesesakan, kita nggak mau ngomong, Tuhan kuatkan aku, Tuhan berikan aku hikmat, Tuhan tolong aku. Kita diamin aja, kita coba pakai akal kita biarin dia diam. Kita biarin Yesus tidur, saudara. Dan dikatakan, makanya dalam Matius 1:23 dikatakan apa, saudara? Namanya akan disebut Immanuel. 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 Artinya Allah beserta kita. Bagaimana pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita yang nyata? Di dalam Yesaya 8 ayat 8, Mazmur 18 ayat 30 dikatakan, dia sang penerobos. Ya Yehuda, dia akan menerobos bagimu. Mazmur 18 ayat 30 dikatakan, yuk kita baca ini. Ini yang minggu lalu saya suruh nyanyikan lagu itu. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Nah ini saudara. Yuk Mazmur 18 ayat 30. Daud berkata begini, saudara. Karena dengan engkau, apa? Sekali lagi sama-sama. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Gerombolan apa? Artinya orang mengepung engkau. Satu kali ada yang pernah kami doakan, ya. Dia bilang di tengah malam. Jadi ketika tengah malam saya melihat peperangan rohani. Waduh, mengerikan ibu ini. Kan terjadi betul ya saudara. Orang-orang yang menagih hutang sama dia.
Waduh, luar biasa. Dikepung, saudara. Tapi saya bilang, engkau juga salah. Tapi berdoalah kepada Tuhan. Bisa dilaluinya, saudara. Satu kali ketika kami ada di Yosudarso, saudara. Dan rumah itu, saudara, walaupun itu rumah, misalnya rumah kita, tapi orang-orang di sana nggak bertobat semua sekali datang, saudara. Wah, seperti gerombolan. Saya sendiri, suami nggak ada di situ. Saya hanya berseru, Tuhan lindungi aku. Ini ayat ini dikatakan, dengan Allah aku berani mengalami gerombolan. Itu preman-preman lagi, saudara. Ya. Terus dikatakan melompati tembok. Artinya apa, saudara? Berapapun tingginya persoalanmu, berapapun panjang dan lebarnya masalahmu, panjang dan lebar artinya masanya sukar, waktunya mungkin panjang harus kita alami. Tapi dikatakan bersama dengan Allah, aku berani menghadapi gerombolan dan melompati tembok. Kenapa? Efesus 3 ayat 20 dikatakan. Karena roh Allah, 1 Korintus 3:16, roh Allah yang berdiam di dalammu, di dalamku, itu bekerja dengan kekuatannya dan dia mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang kau pikir dan doakan. Ayo kita buka ini, Efesus 3:20. Karena itulah yang membuat kita akhirnya berani melompat tembok, berani menghadapi gerombolan itu. Yuk, 1, 2 ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja, dari kuasa yang bekerja. Itulah dikatakan kerajaan Allah bukan hanya perkataan, tapi oleh kuasa. Bilang kiri kanan, ada kuasa Allah yang bekerja di dalammu, yang melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kau pikir dan doakan. Ayo ngomongin. Tapi saudara, kenapa ada rasa takut? Karena tidak kita membiarkan roh itu bekerja dengan maksimal. Itu masalahnya. Kalau kita juga doakan, kita doakan ada seseorang, terus kita doakan, tapi orangnya itu sendiri nggak percaya, bisa jadi mujizat apa enggak? Nggak bisa, dia tutup hati, nggak percaya, ya nggak jadi mujizat. Semua doakan, tapi dia nggak bertindak dengan iman, dia nggak percaya. Kuasa Tuhan nggak bekerja. Nah, saudara yang terkasih, apalagi saudara pekerjaan Roh Kudus dikatakan apa? Yaitu ia akan menjadikan kita saksinya. Kalau Roh Kudus turun atasmu, maka kamu akan menjadi saksiku, dikatakan. Di Yerusalem, Samaria, Judea sampai ke ujung bumi. Apa maksudnya ini, saudara? Saudara, masalah tetap ada. Karena di atas itu dikatakan, Tuhan maukah engkau melepaskan kami, pulihkan kami pada saat ini. Tapi Tuhan hanya bilang, kamu akan menerima kuasa. Apa maksudnya ini? Dengan saksi. Masalah boleh tetap ada, tetapi masalah itu akan menjadi kesaksian. Amin. Penyakitmu tidak membawa kematian, tapi menjadi kesaksian. Masalahmu tidak akan mempermalukan, tapi menjadi kesaksian. Masalah tetap ada, tapi kita akan dimampukan untuk membawa orang lain kepada Yesus melalui masalah itu. Halo? Jadi jangan malu kalau ada masalah. Karena nggak ada orang yang pengen masalah itu terjadi bagi dia, betul nggak? Kita juga nggak bisa pilih-pilih masalahku. Yang ini sama aku Tuhan, yang ini enggak lah. Nggak bisa lah, ya kan? Tapi saudara, menjadi saksi berbicara, adanya kuasa Roh Kudus akan membuat kita tidak jatuh dalam persoalan itu. Kita akan tetap kuat berdoa, kita akan menghadapinya, dan kita tetap akan bersemangat melayani Tuhan. Kita akan tetap memperkatakan perkataan firman. Kita akan terus maju, karena dikatakan apa? Orang yang menabur sambil mencucurkan air mata pasti akan pulang membawa berkasnya. Lalu bagaimana pekerjaan Roh Kudus? Dikatakan dia adalah penghibur sejati. Nah, Mazmur 84 ayat 19, mari kita akan baca. Yang membuat kita akan bisa kuat menang, saudara, adalah karena dia disebut roh penghibur. Kalau ada seseorang dalam pergumulan dan persoalan,
Dia tidak mau dengar perkataan-perkataan yang menghakimi dia, betul? Melemahkan dia. Tapi dia bilang apa? Buatlah kata-kata apa yang menguatkan aku, kan gitu ya. Nah, mari kita akan baca ini. Mazmur 84 ayat 19. Itu makanya Daud berkata, Tuhan, janganlah kau ambil rohmu daripadaku, karena roh itu menghiburkan kita. 94. Ya. 1-2 ya. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu. Ya. Jadi saudara, kalau engkau sedang banyak pikiran karena masalah utang belum dibayar, uang sekolah anak, bayar listrik, beli sayur, apalagi banyak pikiran, aduh, udah mau dipecat, kan gitu ya. Saudara, ya, yang saudara perlukan Roh Kudus, karena dikatakan dalam bertambah banyak pikiran dan dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Sehingga kita, artinya pikiran kita itu akan bisa diangkat oleh Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, marilah padaku, hai kamu yang letih lesu dan. Makanya Tuhan bilang, jangan tinggalkan Yerusalem. Dalam banyak pergumulan, jangan tinggalkan baca firman, doa dan ibadah. Kan Tuhan bilang. Karena penghiburan Tuhan itu menolong kita. Nah, saudara yang terkasih, dikatakan pemulihannya adalah melalui penghiburan. Yesaya 57 ayat 18. Jadi kita akan bisa, walaupun kita menghadapi anak kita, kalau anak kita nakal, kan gak mungkin kita ungsikan dia kemana, ya kan? Atau kita misalnya, anak saya nakal, saya ungsikan ke pantinya Pak Gea, jagalah dia, gak mau, kan gak bisa, betul? Biar kayak mana itu anakmu, mana ibu tambunan, ya kan? Nah, kita akan dihiburkan. Kalau rasa dongkol, tak usah lo kasih makan, biarin, tak usah masak, tak usah gitu. Tapi Roh Kudus bilang, kalau kau gak kasih makan, nanti dia minta uang jajan samamu. Lebih besar uang jajan minta makan dia daripada kau masak. Roh Kudus hiburkan, amin. Amin. Ya. Ketika suami juga ngulah, istri ngulah, tapi Roh Kudus bilang, sabar. Engkau bisa menyiapkan makanan bagi dia. Engkau bisa tersenyum, Pa, udah makan. Mama, masak apa? Loh, itu pekerjaan mana? Roh Kudus. Saudaraku, nah, kalau begitu apalagi saudara, 1 Korintus 1 ayat 30 dikatakan, ia adalah hikmat Allah. Bukankah hikmat yang kita perlukan setiap saat dalam hidup ini? Itu tidak akan saudara dapat di bangku sekolah, tapi di dalam Tuhan oleh urapan dari Roh Kudus. Dan terakhir, bagaimana kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Kisah Rasul 2 ayat 38 dan 39. Mari kita akan baca. Kisah Rasul 2 ayat 38 sampai dengan 39. Ya, mari kita akan baca sama-sama, 1-2 ya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bagaimana kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Ingat, Roh Kudus sudah dicurahkan ya. Tapi bagaimana kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama disebutkan adalah bertobat. Kalau kita tidak bertobat, saudara, Roh Kudus tidak bekerja. Karena dosa akan menarik-narik engkau terus melihat masalahmu. Wah, makin besar, makin besar. Kok makin tajam? Kok aku sudah doa, kok malah makin parah ya? Bertobat membuat kita akan menjadi lemah. Tidak bertobat maksudnya membuat kita menjadi kembali dalam kuasa si iblis, saudara. Bertobat, saudara. Dan dikatakan apa? Firman Tuhan juga dikatakan adalah, marilah kita tanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi. Dosa itu merintangi. Roh Kudus bekerja. Lalu dikatakan, dan berilah dirimu dibaptis dalam nama
Yesus. Jadi kalau saudara tanya, kenapa harus dibaptis? Karena Yesus yang ngomong. Kenapa kita takut dibaptis? Karena sebenarnya bukan karena karena nggak percaya, karena tidak mau berkomitmen tinggalkan dosa, itu aja. Tidak mau hidup kudus, nggak mau hidup dalam komitmen. Padahal itu yang menghalangi Roh Kudus bekerja. Lalu dikatakan dalam ayat 39 adalah percaya dan serahkan hidupmu baginya. Jadi Roh Kudus telah dicurahkan, sebab itu percaya saja. Pada waktu engkau menyembah, haleluya, haleluya, dan Tuhan ubah mulutmu, ngomong aja saudara, amin. Ngomong aja. Dan engkau yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, berdoalah di dalam kuasa Roh Kudus. Kenapa? Dikatakan itu akan membangun rohmu, jiwamu. Kalau saya tidak berdoa dalam Roh Kudus, mungkin sesak napas selalu tiap hari, saudara. Karena saya berdoa bersaudara satu-satu, dan Tuhan kasih lihat masalahnya, Tuhan kasih lihat pribadinya. Waduh Tuhan, belum lagi mikirin keluarga kan gitu. Kadang-kadang akhirnya tidak berdoa buat keluarga, Tuhan sendiri yang menjawab kan gitu. Nah, saudaraku yang terkasih, mari di dalam hari ini sadarilah betapa Allah secara pribadi ingin berkarya dalam hidup kita sehari-hari. Mulai anak kecil, dewasa, dan orang tua. Amin. Penuhlah dengan kuasa Roh Kudus. Izinkanlah Roh Kudus menjamah hatimu. Hiduplah dalam kebenarannya. Kita bangkit berdiri. Filipi 3 ayat 23 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Masalah apa yang sedang engkau hadapi, saudaraku? Apa masalahmu? Apa yang membuat banyak pikiranmu? Apa yang membuat sesak hatimu? Masalahnya engkau percaya nggak Tuhan sanggup tolong engkau? Masalahnya engkau izinkan nggak karya Roh Kudus bekerja, melakukan bagimu? Mari kita naikkan pujian ini. Saudara, saya harap saudara akan bernyanyi, dan itu adalah cetusan hatimu. Jangan tahan-tahan untuk engkau mau menangis, tahan-tahan untuk engkau berseru kepada Tuhan. Enggak zamannya lagi, saudara. Enggak zamannya lagi. Kalau engkau mengeraskan hati, engkau akan tertinggal. Engkau enggak akan dapat terobosan. Engkau akan gitu-gitu terus. Mari kita naikkan pujian ini. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak
pikiran yang mendesak di hati kami. Berikanlah kekuatannya Tuhan, karena kerajaan-Mu bukan karena perkataan tapi oleh kuasa. Ora kala natashikara lamayasana. Roh Kudus, ingatkanlah segala perkara yang telah Engkau katakan. Ora lamata karaya shira lamata. Roh Kudus, bekerjalah dalam segala sesuatu, lebih dari apa yang kami pikir dan doakan. Kami tidak sanggup Tuhan, kami tidak mampu Tuhan. Jamahlah ya Tuhan, jamahlah, jamahlah ya Tuhan. Sembuhkanlah ya Tuhan, kuatkanlah ya Tuhan. Haleluya. Berdoa saudara, berdoa. Serukan, siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Siapa yang berseru akan nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab segala kuasa telah diberikan kepadanya dan telah diberikan kepada kita sebagai anak-anak-Nya. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Orang lala takara lama yasyara lakara lama takara. Oh, haleluya. Haleluya. Pimpinlah langkah kami. Pimpinlah keputusan-keputusan kami, Tuhan. Melebihi apa yang kami pikir dan doakan, yang mengetahui dan memberitahukan akan yang akan datang. Kami punya Allah yang luar biasa. Haleluya. Tak dapat jalan orang masanya sendiri. Angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan dan katakan
karena jalan-jalan yang kami pilih kadang kami tidak tahu ujungnya menuju maut Tuhan. Sebab itu biarlah kiranya roh-Mu, roh kebenaran, roh penghibur akan menuntun kami, sehingga kami bisa berkemenangan dalam apapun yang kami hadapi. Kami diberikan kekuatan, penghiburan, hikmat dan pertolongan untuk dapat melaluinya. Kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran Allah di akhir zaman melalui karya Roh Kudus yang nyata dalam hidup kami sehari-hari. Tolonglah kami akan selalu berseru di dalam nama-Mu. Tolonglah kami akan tetap percaya kepada-Mu, karena Engkau tidak akan mempermalukan kami, dan kami pasti akan diselamatkan dan akan ditolong. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Teruslah kerjakan dan meteraikan firman-Mu. Tolonglah kami tidak mendukakan Roh Kudus di akhir zaman yang telah dimeteraikan bagi orang-orang yang percaya. Tolonglah kami, hati kami dilembutkan untuk melakukan yang Roh Kudus ngomong kepada kami setiap saat, sehingga kami melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan, bukan melakukan apa yang kami lakukan Tuhan. Inilah hidup kami, keluarga kami, masa depan kami, semuanya Tuhan ada dalam tangan dan rancangan-Mu yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami percaya dan tetap percaya. Yang percaya sama-sama katakan amin.